Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Nur Rohmah, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina. Untuk memenuhi tugas UTS, saya akan membedah sebuah kasus dengan teori-teori yang ada di komunikasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan peran Sri Mulyani sebagai opinion leader dan agenda setting pemberitaan di akun YouTube Tempo.co terkait isu efisiensi anggaran tahun 2025. Latar belakang dari permasalahan ini adalah pemerintah Indonesia mengalokasikan efisiensi anggaran sebesar 306,69 triliun pada tahun anggaran 2025. Efisiensi ini digunakan untuk penguatan program prioritas nasional, salah satunya adalah makan bergizi gratis. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, efisiensi dilakukan dengan refocusing anggaran, mengurangi belanja barang dan modal. Namun, anggaran gaji pegawai tetap utuh. Kebijakan ini berdampak pada sektor vital, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Beberapa instansi juga mengalami pengurangan fasilitas dalam bekerja, serta memunculkan kekhawatiran di kalangan ASN, meski Menteri Keuangan memastikan tidak ada PHK bagi pegawai terutama honorer. Selanjutnya, kajian teori yang akan digunakan dalam permasalahan ini yang pertama adalah teori two-step flow of communication. Model ini menyatakan bahwa pesan komunikasi tidak langsung diterima oleh publik, tetapi melalui dua tahap. Yang pertama, pesan disampaikan oleh opinion leader yang bertindak sebagai penyaring atau gatekeeper. Kemudian, informasi akan disampaikan kepada audiens. Opinion leader memiliki karakteristik seperti keahlian di bidang tertentu, partisipasi yang tinggi, dan kontribusi dalam komunitas. Semakin tinggi kemampuan opinion leader, maka akan semakin tinggi pula kredibilitasnya. Teori kedua yang akan saya gunakan adalah teori agenda setting. Teori agenda setting menjelaskan bagaimana media massa membentuk opini publik dengan memilih isu-isu yang dianggap penting. Media memiliki kekuatan untuk memengaruhi publik dengan menonjolkan isu tertentu. Tiga proses utama agenda setting adalah, yang pertama adalah agenda media, yaitu bagaimana media mengolah dan menyajikan isu. Yang kedua adalah agenda publik, yaitu melibatkan interaksi dengan masyarakat. Dan ketiga adalah agenda kebijakan. Agenda kebijakan ini adalah agenda yang diterima oleh pembuat kebijakan. Pembahasan dari permasalahan tersebut melalui dua teori tadi, yaitu yang pertama, Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan berperan sebagai opinion leader dalam kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025, yang diatur melalui instruksi Presiden dan surat edaran Kementerian Keuangan. Ia secara konsisten menyampaikan kebijakan fiskal ini melalui media massa, termasuk rapat dengan Komisi 11 DPR RI dan konferensi pers. Sri Mulyani menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak berdampak pada PHK tenaga honorer atau pengurangan fasilitas pegawai, serta tidak mengganggu program bantuan sosial seperti beasiswa KIP. Dengan kredibilitas tinggi dalam pengelolaan APBN, pernyataan Sri Mulyani dianggap valid dan menjadi sumber informasi utama bagi publik. Teori kedua yang saya gunakan adalah teori agenda setting. Teori ini saya gunakan untuk membedah konten di akun YouTube Tempo.co yang membahas tentang efisiensi anggaran. Akun YouTube Tempo.co melalui program Jelasin Dong menyoroti isu efisiensi anggaran tahun 2025 dengan menampilkan ketidaktransparan proses pemotongan sebesar 306,69 triliun anggaran di kementerian dan lembaga. Tempo memframing isu ini menjadi penting dan kontroversial. Tempo mengangkat isu ini dengan judul "Kong Kali Kong DPR Pemerintah Memotong Anggaran", menyoroti dugaan kesepakatan DPR dan pemerintah dalam menyetujui pemotongan tanpa debat. Konten ini membentuk agenda publik dengan mendorong kesadaran terhadap dampak efisiensi terhadap sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Respon publik di kolom komentar menunjukkan kekhawatiran dan kritik, terutama terkait pembentukan kementerian-kementerian baru yang dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi. Kesimpulan dari analisis permasalahan ini adalah kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 yang diatur melalui Inpres dan surat edaran Kementerian Keuangan menimbulkan dinamika di masyarakat.
Sri Mulyani sebagai opinion leader berperan penting dalam menyampaikan dan meredam kekhawatiran publik terkait dampak kebijakan ini. Namun, Tempo melalui konten kong kali kong DPR pemerintah memotong anggaran, menyajikan narasi kritis, menyoroti kurangnya transparansi dalam proses pemotongan anggaran. Framing media ini membentuk agenda publik, terlihat dari respon masyarakat dalam kolom komentar yang mempertanyakan konsistensi kebijakan dengan pembentukan kementerian baru dan pengangkatan sejumlah staf khusus. Terdapat kontradiksi narasi dari pemerintah dan media yang keduanya sama-sama mempengaruhi opini publik. Berikut daftar pustaka dari penulisan ini, dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.